Duryudana telah memiliki kerajaan luas yang dibangun oleh leluhurnya. Duryudana telah memiliki rahmat dan perlindungan dari Bhisma yang agung, istana yang luas yang merupakan rumah dari 99 saudaranya. Duryudana bahkan memiliki cinta dari 5 anak-anak Pandu. Namun karena ketamakan, kerakusan dan arogansi Duryudana lah maka semua hal indah itu harus hancur di medan perang. Duryudana memaksa semua orang-orang hebat meninggalkan kebenaran dan membuat semuanya berlaku seperti iblis. Drupadi berkata, jika saja Duryudana mau meminta maaf dahulu, maka Drupadi pasti akan memaafkannya. Drupadi bahkan masih menawarkan dan membuka pintu maaf jika Duryudana menginginkannya. Dengan begitu maka Ratu Gandhari setidaknya akan tetap memiliki 1 dari 100 putranya yang telah mati di medan perang. Drupadi juga mengungkapkan bahwa perang Bharatayuddha ini akan segera berakhir, kebenaran akan segera ditegakkan di bumi ini. Dan itu adalah sebuah kepastian. Di Hastinapura, Raja Destrarastra menangisi kematian Dursasana. Di tempat lain Drupadi sedang dimandikan untuk menghilangkan bekas darah-darah di rambutnya. Kunti menyodorkan mahkota ratu kepada menantunya itu, namun Drupadi mengungkapkan bahwa ia akan memakainya sekali lagi ketika kemenangan para Pandawa dan setelah kematian Duryudana. Gandhari sedang menemui begawan biasa di tempat sang begawan. Ratu dari Hastinapura ini menjelaskan maksud dan tujuannya datang kepada begawan biasa. Sang begawan menunjukkan bagaimana cara untuk melindungi anaknya dan membuat tubuh anaknya menjadi sekuat baja. Namun dengan kehilangan kebaikan dari Gandhari, itu membuatnya akan menuju neraka setelah kematiannya. Ratu Gandhari menerimanya. Ratu Gandhari bingung bagaimana merubah kekuatan kebaikan dan pengabdiannya menjadi berkah untuk anaknya, namun begawan biasa menyerahkan teka-teki itu kepada Gandhari. Upacara kematian dari Pangeran Dursasana dilakukan oleh kakaknya sendiri yaitu Pangeran Duryudana. Duryudana mengungkapkan kesedihannya atas kematian seluruh adiknya kepada perwiranya yang tersisa. Karena berjanji kepada Duryudana bahwa ia akan membunuh Arjuna, namun tiba-tiba Raja Madra menyolot. Kata-kata Raja Madra justru memberikan ide yang bagus bagi Raja Sangkuni, yaitu dengan memanggil Raja Ular Taksaka. Arjuna sedang menyiapkan busurnya untuk perang esok hari melawan Raja Anggakarna. Basudewa Krishna mengingatkan Arjuna agar mengikat busurnya dengan benar, karena besok kekuatannya yang sebenarnya akan diuji oleh Raja Anggakarna. Pangeran Arjuna mengaku sudah siap setelah mendapat wejangan dari Basudewa Krishna sebelum memasuki medan perang. Arjuna berpesan kepada Basudewa Krishna agar ia tidak memainkan rencana atau tipu daya untuk melindunginya. Sangkuni melakukan pengorbanan di atas nyala api untuk memanggil Raja Ular Taksaka. Raja Angga mengatakan bahwa hal ini tidak benar, namun Duryudana meyakinkan agar karena mengikuti apa yang ia inginkan. Duryudana mengatakan bahwa Pandawa telah melanggar berbagai peraturan di medan perang. Sehingga saat ini giliran Kurawa yang tidak menaati peraturan. Duryudana juga mempersoalkan bagaimana Pandawa memanggil raksasa untuk membantu mereka di medan perang. Karena mengungkapkan bahwa Gatotkaca merupakan anak dari Pangeran Bima, sehingga Gatotkaca memiliki hak untuk masuk ke medan perang. Sedangkan Taksaka bukanlah orang yang memiliki hubungan dengan medan perang ini. Sangkuni berdiplomasi bahwa musuh dari musuhmu adalah teman yang bisa dimanfaatkan. Raja Ular Taksaka mulai menampakkan diri di hadapan sekutu Kurawa. Raja Ular Taksaka datang memenuhi panggilan dari Raja Sangkuni dan sekutunya. Sang Raja Ular telah bertapa dengan berat di hutan dan kini telah berhasil membuat racunnya lebih mematikan. Taksaka akan membantu pihak Duryudana dengan masuk pada salah satu panah dari Raja Anggakarna ketika ia memanggilnya. Karena sempat menolak, namun Sangkuni menggodanya dengan kata-kata politis yang sangat cerdik. Hari perang sudah akan segera dimulai, kedua kubu mempersiapkan diri untuk terjun di medan tempur. Raja Anggakarna yang sudah tahu tentang kebenaran hubungannya dengan Arjuna sempat menitikkan air mata karena hari ini adalah perang hidup matinya. Tiba-tiba saja Ibu Kunti datang menghampirinya. Karena masih memanggil Kunti sebagai Ibu Ratu, yang membuat Kunti sedih dan merasa bersalah. Sang Ratu tidak ingin menyaksikan salah satu anaknya terbunuh, kini ia meminta agar Karna mengambil nyawanya. Karna segera mengambil belati di tangan Ratu Kunti dan memanggil Kunti sebagai ibu. Apa maksudmu, Ibu?
Raja Angga memberikan nasihat-nasihat kepada ibunya, kemudian ia meminta izin agar anak-anaknya melaksanakan tugas dan janjinya. Karena juga mengizinkan agar kelima Pandawa melaksanakan upacara terakhir untuk Karna bukan sebagai musuh, melainkan sebagai seorang saudara. Hari ke-17 Pangeran Arjuna dan Raja Anggakarna langsung memulai hari dengan pertempuran antar keduanya. Di tengah-tengah perdebatan antara Arjuna dan Karna, Raja Madra yang berperan sebagai kusir kuda ikut ambil bagian untuk mengejek Karna. Kedua kesatria ahli panah ini saling balas-membalas serangan. Di kejauhan Raja Gandhara Sangkuni heran mengapa Raja Anggakarna tidak segera memanggil Raja Ular Taksaka untuk membunuh Arjuna. Duryodhana mengajak paman Sangkuni menghampiri Raja Anggakarna. Raja Angga terlibat perdebatan lagi dengan kusirnya yaitu Raja Madra. Raja Madra bahkan tidak menaati perintah dari panglima pihak Hastinapura. Kata-kata mutiara dari Raja Madra membuat Karna begitu marah. Bagaimana mungkin bisa kau bersaing dengan Pangeran Arjuna? Dengan memompa tenggorokannya, seekor kodok tidak akan pernah bisa lagi bertarung dengan seekor sapi. Kau lebih baik menerima kenyataan ini. Minta maaflah dan kembalilah ke rumahmu. Kata-kata mutiara dari Raja Madra membuat Karna begitu marah. Raja Karna segera turun dari keretanya. Karna menantang Arjuna agar bertarung di atas tanah. Namun ketika Arjuna mau turun ia dicegah oleh Basudewa Krishna agar tidak menuruti tantangan dari Raja Angga. Krishna mengatakan bahwa kesatria yang turun dari kereta artinya kesatria yang meminta perlindungan dan tidak boleh diserang. Pertempuran Raja Anggakarna dengan Arjuna tercampuri oleh kedua kusir dari kedua pihak. Basudewa Krishna dan Raja Madra. Duryodhana dan Sangkuni datang untuk meminta Raja Anggakarna segera kembali ke kereta dan segera memanggil Taksaka untuk masuk ke panahnya. Meski sempat menolak Karna akhirnya terpaksa menuruti perintah dari Duryodhana. Ia kembali naik keretanya dengan sangat terpaksa. Raja Angga naik kereta dengan perlahan dan segera bersiap untuk memanggil Raja Ular Taksaka agar masuk ke dalam panahnya. Taksaka Raja Ular, masuklah ke dalam panahku. Tembuslah sasaranku. Alam memberikan tanda gejolak mengiringi masuknya Raja Ular Taksaka ke dalam panah yang dilepaskan oleh Raja Anggakarna. Hati-hati Partha, Taksaka. Arjuna membalas panah itu namun sia-sia saja. Basudewa segera menekan kereta dengan kakinya agar roda kereta terbenam ke tanah sehingga panah Karna meleset dan membuat nyawa Arjuna selamat. Basudewa segera mengemudikan keretanya pergi menjauh dari lawannya. Karna meminta izin kepada Duryodhana untuk mengejar kereta Arjuna. Duryodhana mengizinkan Karna mengejar Arjuna dan Basudewa Krishna. Raja Anggakarna memberikan kode dengan panahnya agar Arjuna segera berduel dengannya. Arjuna yang merasa perlu menghadapi tantangan Karna dinasehati oleh Basudewa. Krishna mengungkapkan bahwa kesatria yang percaya diri menerima tantangan berdasarkan rencananya. Basudewa Krishna tetap membawa Arjuna menjauh. Sedangkan di sisi lain Raja Madra terus membawa Karna mengejar Pangeran Arjuna. Sri Krishna mengatakan bahwa ia telah menemukan yang tepat untuk membunuh Raja Anggakarna. Putra Radha terus berteriak meminta Arjuna berhenti dan bertarung dengannya. Namun Arjuna patuh dengan arahan Basudewa Krishna. Karna lalu meminta kusirnya yaitu Raja Madra mengambil jalan berbelok untuk mencegat kereta Arjuna. Tidak ada kebahagiaanku lebih besar dibandingkan menunggu walaupun di nirwana. Dengan berlari dari kematianmu mengapa kau mengotori nama baikku? Berhenti dan bertarunglah denganku. Kereta Raja Anggakarna yang dikemudikan Raja Madra rodanya terjerembab ke dalam tanah. Raja Madra diperintahkan agar segera mengangkat roda kereta namun ditolak mentah-mentah. Raja Madra bawa keretanya keluar. Tarik roda kereta itu keluar dari tanah. Raja Madra menjawab, itu bukan tugasku. Aku ini hanya dihukum untuk menjadi kusirmu. Maka aku mengendarai keretamu, tapi sebenarnya aku bukanlah pelayanmu.
Aku adalah Raja Madra dan berlutut di tanah untuk mengangkat roda adalah menghinaku. Karn segera meletakkan busurnya dan akan segera mengangkat roda keretanya. Tiba-tiba Basudewa Krishna memanggil Raja Anggakarn. Kemudian Basudewa memerintahkan Arjuna agar menerima tantangan Raja Angga untuk perang di atas tanah beberapa waktu lalu. Karn segera berusaha mengeluarkan roda keretanya, namun beberapa kali upayanya gagal. Matahari sudah hampir terbenam. Basudewa memerintahkan Arjuna agar segera membidik panahnya. Sebentar lagi matahari akan terbenam. Setelah mengambil sumpah ini tidak pantas bila seorang ksatria merasa ragu Partha. Bidikan panahmu Arjuna. Karna berkata, aku selalu membiarkan kebenaran hidup. Aku selalu meminta pertarungan yang adil denganmu. Biarkan aku mengeluarkan roda kereta ini. Biarkan aku menjadi seorang ksatria. Sekali lagi biarkan aku memegang panahku. Krishna berkata, kau jangan menunda lagi Partha. Angkat busurmu. Arjuna ragu untuk memenuhi perintah Basudewa Krishna.